dan mengajari kami untuk tetap bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Selanjutnya akan ada penyampaian kata penghiburan yang disampaikan oleh saudara kami Mutiara. Keluluan nambah habot diroha di kita yang hadir di dalam kedukaan keluarga yang kita semua. Bersyukur untuk pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kita dapat berkumpul, kami terlebih dari angkatan 69. Kami membaca berita tadi di WA Group, ada berita duka dari keluarga teman kami, sahabat kami saya, yaitu atas keluarga Ito Mangantar ya, Mangara silakan. Ya rasanya kalau buat saya sendiri kok rasanya sih belum lama ya. Apa salah saya mau bertanya, belum sempat bertanya. Terus ya udah saya jalani aja, mempersiapkan diri untuk hadir. Memang kalau dipikir ya namanya usia manusia ya Tuhan menentukan kapan Tuhan mau jemput, dia yang kuasa. Kalau tadi si besar dia katakan 69 ya 69 ya 67 anak 2 ya Eda bersemerang kita tadi ya pastilah semua dalam rasa sangat sedih ya, sangat sedih. Upaya dilakukan obat-obatan dan dibawa ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Kita manusia kan hanya bisa berusaha, orang mengidotan yang Tuhan dan jalan usaha membantu rumah sakit, melayani, merawat, mengobati, memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin. Jadi segala upaya yang sudah kalian lakukan itu sudah hal yang sudah maksimal dilakukan oleh kalian ya, oleh manusia. Jadi Tuhan berkehendak bahwa beliau orang tua terkasih kita ini Tuhan panggil pada waktunya Tuhan. Jadi seperti halnya kita juga, manusia tidak menentukan kapan kita Tuhan panggil, kita juga harus siap. Semenhani sudah sekitar 71 tahun. Jadi kami juga harus mempersiapkan diri kita kapan Tuhan panggil jalan apa jauh maruhatan atau Tuhan melakukan hal-hal yang berkenaan kepadanya yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi keadaan sabar keadaan menghadapi semua ini kami hanya bisa mengatakan itu, tapi keadaan yang melakukan yang menghadap. Jadi ada tetap kuat, tetap mengaku satu Tuhan, doa pada Tuhan, hanya dialah penghibur yang sejati bagi kita. Buat anak-anak ada yang harus diperjuangkan. Itu akan memberi semangat kepada dia dalam mengurus mereka. Sudah ada yang berkeluarga, sudah ada ya, sudah ada yang berkeluarga, sudah ada keluarga, sudah ada. Nah, pengaruh BPU, jadi ada lain yang akan diurus, ada yang menyemangati, ada yang kita harapkan gitu kan. Soalnya sudah mengulurkan sesuatu itu, ada yang motivasi kita untuk terus berjuang dalam hidup. Begitu juga untuk anak-anak yang dapat perhatian juga dari kita. Demikian juga untuk anak-anak juga ya juga memperhatikan mama ya, dia. Mama kan pasti dia, apalagi awal-awal dia pasti sangat sedih, kehilangan, kesepian dan sebagainya menurut cerita orang-orang yang sudah mengalami demikian. Jadi kalian juga bisa memahami hal itu. Sering-seringlah menyapa, mendekati, menemani. Kalau sudah ada yang bisa rumah supaya datang mengunjungi, bagaimana caranya lah? Itu sedikit banyak ada menghibur ya, tidak ya? Sedangkan kita dalam keadaan biasa-biasa aja, mau aja mamang kuliah kita banyak kabar, itu kan saya suka cita banget. Ada memperhatikan saya, apalagi di dalam situasi yang seperti ini, dalam kehilangan pasangan hidup ya sudah sekian puluh tahun bersama-sama. Jadi
yang dimana Dwi pesan kami Teda hanya sabar-sabar datang kepada Tuhan. Sahabat-sahabat sejati yang ada di dunia, saudara, sahabat teman itu juga sangat membantu ya. Tuhan utus ya untuk jadi orang-orang yang memberikan penghiburan buat kita, buat Teda dan keluarga. Jadi soalnya hak kasihan kami, Mas Kaliangan mereka, dan untuk kawan kami, sahabat kami, Teda Basaria. Kami selalu kontak ada dalam grup, ada komunikasi. Ya Eda ya, sabarlah Eda juga kehilangan satu saudara. Jadi saya mengalami juga. Jadi merenungkan hidup ini. Oh letah Sony udah mengeluh satu-satu pergi. Demikian jadi kita menghadapi itu ya kita Tuhan beri kekuatan dalam menghadapi segala situasi kehidupan. Nah, soal di masa kasihan kami, kasihan dengan di Teda Basaria, kasihan semasa angkatan 69. Mau lihat deh. Baik, terima kasih Ito Mutiara. Selanjutnya dari rekan kami akan memberikan kata penghiburan. Kami minta Saudara Eden Napitupulu untuk menyampaikannya. Salam. Sidang perkabungan yang kami hormati dan yang kami kasihi, terutama kepada keluarga yang ditinggal oleh almarhum, dan juga kepada sahabat kami Butet Basaria Silalahi. Kami hampir tidak bisa banyak berbicara apa-apa melihat betapa besarnya cobaan dan kedukaan yang dialami oleh sahabat kami ini. Tadi pertama saya ketemu sama Butet, dipeluknya saya, dihawalnya saya, karena dia kawan saya sejak SMP. Kami sudah sama tahun 63. SMA kami sama sampai tamat tahun ke-9 sampai sekarang ini. Jadi kami yang berdiri di sini adalah orang-orang yang telah berusia 70 tahun lebih. Dan sungguh ajaib Tuhan mempertemukan kami kembali, tetapi dalam situasi dan suasana duka cita yang kita sebut. Yang membuat hati saya susah, ya satu hal adalah karena kepergian daripada almarhum. Tetapi ini saya harus bukakan rahasia sebenarnya antara saya dan Butet. Butet bilang, aku tak tahu kenapa Tuhan bikin begitu, karena dalam waktu 3 bulan tadi adiknya mengatas, dan sekarang adiknya lagi pergi. Dia tidak dapat memahami Tuhan, dan bahkan dia bilang dia marah sama Tuhan. Terus terang saya sangat sedih, karena saya pun nggak tahu apa jawabnya. Karena saya sendiri nggak pernah mengalami peristiwa seperti ini berturutan. Tapi saya mencoba memberanikan diri sebagai orang yang beriman, sebagai orang umat Kristiani. Saya kira kita harus kembali lagi kepada Tuhan kita, karena semua di dunia ini tidak ada yang kekal. Semuanya akan berubah. Dulu saya dengan Butet ini SMP, dia sangat berbeda dengan penampilan dan tampang kami sekarang. Meskipun sungguh sangat luar biasa, kami tetap bersahabat. Yang bisa kita pegang itu hanya Tuhan. Tapi kita tahu Tuhan itu nggak bisa dilihat.
Di dunia ini ada dua macam, ada yang bisa dilihat, ada yang nggak bisa dilihat. Kita di sekolah belajar banyak mengenai hal-hal yang bisa dilihat. Kita belajar fisika, kita belajar matematika, kita belajar materi, semua kita bisa lihat. Tapi ada hal yang tidak bisa dilihat, dipelajari di dalam agama, yaitu Tuhan yang kita nggak bisa lihat. Di dalam keimanan kita, dan itu yang ditulis di dalam Alkitab itu, bahwa Allah itu datang ke dunia ini. Di dalam Yohanes dia menjadi firman. Firman itu adalah Allah, Tuhan. Dan kalau firman kita bisa lihat di sini, ya. Nanti Amang Pandita akan berbicara mengenai firman. Nah, karena itu firman adalah Tuhan, maka itu adalah sesuatu yang tidak akan berubah. Apapun yang terlihat yang berubah, yang tidak berubah itu akan mempengaruhi yang berubah. Ada satu ayat yang saya ingin undang untuk melihat, yaitu adalah di Roma 8 ayat 29 dan 30. Di sini diceritakan, ini adalah Roma yang sangat terkenal, disebut ini sebagai rantai emas, the golden chain. Ini rantai emas dari Tuhan. Tuhan menceritakan di ayat 29 bahwa jauh sebelum ada ciptaan, Tuhan itu telah memilih orang-orang yang dikasihinya. Sebelum Tuhan mencipta materi, sebelum Tuhan mencipta manusia, sebelum Tuhan mencipta bumi, Dia sudah memilih. Itu yang dikatakan. Ayat 29 saya baca. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Jadi dari semula sebelum ada itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.